من الشيطان الرجيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العيشة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam. Dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Jadi ada orang-orang ketika ada keperluan memperlihatkan keislamannya, ketika ada kebutuhan seakan-akan orang yang baik, padahal ternyata tidak baik. Setelah menang, setelah berhasil, nampaklah kekufurannya, nampaklah keburukannya. Dan jika dikatakan kepadanya takwalah kepada Allah, malah muncul kesombongannya, bangkit kesombongannya. Apa akhirat? Itu ramalan saja dan seterusnya. Untuk apa agama? Hanya menghambat saja dan seterusnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah masih awal, orang yang seperti itu keraslah hatinya, sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Sumun, tuli, kebenaran yang terdengar tidak bisa menerima, tuli hatinya, bisu untuk ngomong kebenaran, tapi ngomongnya adalah kekufuran. Umyun, buta mata hatinya. Sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka tidak kembali kepada Allah, mereka tidak kembali kepada kebenaran, mereka makin jauh dalam kesesatan. Tetapi kita tidak bisa memvonis bahwa orang seperti itu tidak akan berubah, tidak akan baik. Selama masih hidup, masih ada peluang perubahan yang namanya manusia. Baru kita bisa menyatakan sampai mati tidak berubah, tidak sadar kalau sudah mati, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, gitu kan. Tetapi banyak para sahabat yang tadinya keras, menentang luar biasa, tapi ternyata ada perubahan. Khalid bin Walid masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Ia sudah 19 tahun mendengar Quran itu. Sejak di Mekah 12 tahun, ia sudah mendengar. Tapi tidak ada perubahan. Ternyata tahun ke-19 ia masuk Islam. Yaitu 3-4 tahun lagi lah. Ya, 4 tahun nanti akan meninggal, dia baru masuk Islam. Apa pelajaran untuk kita? Yaitu hendaklah jaga hati kita, jangan sampai menjadi keras. Kalau hati sudah keras, pendengaran tidak bermanfaat,
penglihatan, dan ucapan. Bagaimana menjaga hati agar tidak keras? Bagaikan tanaman atau bagaikan tanah yang mesti disiram. Maka siramlah dengan Quran. Wa'lamu anna Allaha yuhyil ardo ba'da mautiha. Itu di surat Al-Hadid. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan tanah setelah kering dengan air hujan. Misal seperti itulah Allah menghidupkan hati manusia dengan Al-Quran. Jadi baca Quran. Lama tidak baca Quran, kering menjadi keras. Gitu. Ini yang dikhawatirkan itu. Kemudian juga perlu saya sampaikan, membaca Quran di sini bukan sekedar membaca hurufnya, tetapi berusaha mengambil pelajaran dari ayat-ayat Quran itu. Banyak orang yang pandai baca Quran tapi hati tetap keras. Ketika Al-Quran hanya dijadikan bacaan saja. Banyak juga yang baca Quran tetapi malah tambah kufur. Ketika Quran dijadikan sebagai jambe. Banyak juga yang baca Quran hatinya tambah keras ketika Al-Quran dijadikan barang dagangan. Banyak sekarang bermunculan. Baca Quran dengan ikhlas, ambil pelajarannya sedikit-sedikit, mudah-mudahan bisa memelihara hati, siap menerima kebenaran. Karena itu di surat Al-Baqarah ini ayat ke-207-nya dinyatakan wa minan nas, di antara manusia, mayashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dikebalikannya dari yang tadi. Wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Sebaliknya dari itu, di antara manusia ada yang berkorban pikiran, tenaga, harta, bukan sebagai umpan. Gitu ya. Ada yang mengorbankan pikiran, tetapi yang keluar dari pikirannya itu bagaimana caranya untuk menyesatkan manusia. Bagaimana caranya memperlihatkan kesombongannya. Bagaimana caranya untuk mengambil uang. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jabatan. Cuma begitu pikiran. Melahirkan tindakan sesuai dengan komando pikirannya. Sebaliknya dari itu, di antara manusia ada yang berkorban, mengorbankan dirinya dalam arti pikiran. Ibtigha'a mardatillah, karena mengharap ridho Allah. Jadi proses memikirnya ada sama, tapi dasar dan tujuan yang beda. Kumaha ngakalan anak gitu panete sangkan daikeun gitu. Dulu ya maca surat Yusuf kemarin teu daikeun. Datang deui ka Ustaz cenah mah teu daikeun we geus maca surat Yusuf. Baca cenah sakali deui, baca sakali deui, hamur teu daikeun. Datang deui ka Ustaz, kudu Ustaz hamur teu daikeun. Jawabna teu ringkas, nuhun atuh. Itu berkorban. Begitu juga, itu kan mereka mengatur siasat. Setiap orang lah itu ya, bukan mereka. Pokoknya setiap orang yang berkepentingan pasti mengatur siasat. Begitu. Bagaimana mensiasati agar tercapai yang diinginkan.
ada yang buruk, ada yang baik. Malah jauh-jauh hari biasanya mestinya persiapan. Kurang kudu menang deui gitu teh pikiran teh. Cek saha we karena kudu hayang. Atuh nu can kabagian kokonon tahun ieu mah bagian urang gitu sarua deui. Silakan. Tetapi ingatlah apakah itu benar atau tidak, di jalan benar atau di jalan yang salah gitu. Ya. Ibtigha mardotillah. Berharap dapat ridha. Nah, inilah yang berulang oleh Allah diterangkan. Ini harapan yang pasti, harapan yang tidak akan meleset, karena Allah janjikan ridho, rahmat, maghfirah, berkah tidak akan menyalahinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Saya ambil contoh di zaman Rasul. Beliau memimpin para sahabat, ternyata bisa menguasai Madinah dengan kepemimpinan yang bagus sekali, sehingga semuanya merasa mendapatkan keadilan walaupun orang kafir. Itu di zaman Rasulullah itu. Pernah tanah di Khaybar yang dikuasai Yahudi kemudian dikuasai oleh orang Islam yang ada di Madinah. Mereka menguasai Khaybar bukan pemilik asli, karena Yahudi itu bukan bangsa Arab itu kan. Setelah mereka kalah, lalu mereka memohon kepada Rasulullah, biarlah tanah ini kami urus, nanti hasilnya kita bagi dua. Kata Rasulullah, silahkan, karena Islam tidak akan menjajah dengan bentuk kedoliman, tetapi justru Islam hadir untuk menegakkan keadilan. Silahkan, kata Rasulullah. Pada saat panen, Rasul mengutus untuk mengambil bagian yang telah disepakati. Datang ke Madinah, kata orang Yahudi, langsung ngomong, ide, yo curiga mana nama, bagian mana gitu. Ide, adil ya, yang itu. Jadi sudah mulai muncul itu buruk sangka itu, karena dia biasanya begitu kepada yang lain. Ketika puasa itu, seperti orang yang sok bohong mengadengi tiba tu kurang percaya maka sok minta sumpah mana sok bohong ya hari utara bohong mah nam dari waktu yang percaya itu kayu. Kata mereka hadir ya, maka petugas itu menjawab, bil adli qomatis samawati wal, dengan keadilan tegaknya langit dan bumi. Begitu aja jawabannya. Baik dekat hati kayak gitu. Ini jadi walaupun sedang berkuasa, Rasulullah tidak melakukan kedoliman. Tidak seperti mereka dalam ayat ini di atas. Jika kuasa merusak, karena yang mengendalikannya bukan al-haq dari Allah, tetapi hawa nafsunya. Kalau sudah hawa nafsu yang mengendalikan, bukan beres, tapi menang. Betul ya. Bukan maslahat, tapi kepuasan. Gatos. Iya. Itulah sok syukur doanya. Ini nganggap dengan arti sidik aroloh. Kalau yang mengendalikannya itu al-haq,
maka tujuannya adalah kemaslahatan, keberesan. Tapi kalau hawa nafsu yang mengendalikannya bukan keberesan, tapi kemenangan. Saya tuh dengar juga yang diskusi tentang agama, kelihatannya sudah menjurus kepada kemenangan, bukan kebenaran. Akhirnya kalau kalah itu gengsi. Karena dalam urusan agama nggak ada itu, nggak ada gengsi. Kenapa? Ini kan putusan dari Allah. Tanggung jawabnya kepada Allah. Biasa saja. Tunyangun jangan usah datang. Tunyangun kemana? Rek maksakan itu nyanyawanan. Kata Ibnu Mas'ud, ciri orang yang tahu, yang berilmu, jika ditanya masalah yang ia tidak tahu, ia jawab saya tidak tahu. Itu ciri orang tahu. Ya, iya. Jadi ciri orang tahu, jika ditanya sesuatu masalah ia tidak tahu, ia jawab saya tidak tahu. Itu ciri orang tahu. Itu ya. Pikiran eta tak keiman. Keur masak keur ngagoreng eta we kapikir teh. Nepi ka teu karasa eta ngawapkeun tempe tahu. Ya, kan manusia itu dibagi 4 golongan kaitan dengan ilmu itu. Ada orang yang tahu dan dia tahu bahwa ia tahu. Kedua, ada orang yang tahu tapi tidak tahu ia tahu. Yang ketiga, ada orang yang tidak tahu dia tahu bahwa ia tidak tahu. Yang keempat, orang yang tidak tahu dia tidak tahu dia tidak tahu. Pulang pemajikan maksudnya mereka entah kongkorong jadi tertulis pemajikan bingung. Jawabnya itu tadi begini, ada orang yang berilmu, ia sadar saya berilmu, ia akan gunakan sebagaimana mesti. Ada orang yang berilmu tapi tidak sadar dia berilmu, makanya tidak nampak dalam amal. Kan seperti yang tidak berilmu. Banyak itu sekarang ya. Kelihatan ilmu nama, tapi dia sendiri seakan-akan tidak sadar dia berilmu agama. Itu kan dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tapi dia ngomong disesuaikan dengan keperluan. Kemudian yang ketiga ya, orang yang tidak tahu sadar saya tidak tahu, baik diajari, baik nanyakan. Nukau orang yang tidak tahu tidak sadar dia tidak tahu, bodoh kata toloyo. Nah gitu ya. Ya kita lanjutkan. Kembali lagi, jadi ia mengharap maghfirah, rahmat itu yang pasti kan. Karena itu ia akan melakukan segala perbuatan dengan kendali kebenaran dari Allah. Nah, inilah yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Hawa nafsu mengikuti al-haq. Yaqudul haqqul hawa, kebenaran mengendalikan hawa nafsu. Kata sahabat, nanti satu ketika akan datang masa terbalik. Yaqudul hawa haqqo, justru hawa nafsu yang mengendalikan kebenaran. Dulu ada khalifah minta fatwa kepada ulama. Sib lana adla. Terangkan adil itu seperti apa. Lalu diterangkan oleh ulama itu. Jadi dulu roda pemerintahan diawasi oleh ulama, dibimbing oleh ulama. Sekarang kan terbalik. Justru ulama minta nasihat kepada presiden. Gimana ini? Justru ulama juga minta fatwa kepada presiden. Jadi gerak ulama dikendalikan oleh, nah gitu. Ya, kita lanjutkan ya.
Jadi ada dua tipe manusia. Yang satu, mereka jual dirinya untuk dunia semata, termasuk rasa megah, rasa menang, rasa ketakaburan itu. Sedangkan yang sepihak lagi, orang yang mengorbankan untuk mencari ridho Allah. Kalau kita buat bandingan, ada 5 sini ya, mudah-mudahan nih. Kalau ilmu kemampuan yang lahir dari manusia, itu sifatnya ria, pameran, kan pamer. Kalau yang dari Allah sifatnya ikhlas, gitu. Makanya jika manusia pintar tanpa disertai agama, ini jadinya hanya sepihak, pamer saja. Makanya perlu di sini ilmu dari Allah untuk mengimbangi. Wajar pamer, wajar manusiawi, nggak apa-apa. Tapi dikendalikan oleh ilmu dari Allah. Contohnya saja, ibu-ibu lah pangloban pakaian, seragam deh panglobannya ada persisme biji, persisme sekali-kali ini pak belikan oke. Tapi persisme seragamnya berapa macam? Iya tuh 7. Jo kita teh padualnya seragam teh badami teh model kumaha. Ibu-ibu lamun ngaliwat aya imam make kaca da kudu ngeunteun. Itu wajar, bukan pamer, wajar manusiawi. Makanya diimbangi dengan kendali dari Allah supaya tidak jadi ria. Kenapa? Karena jika ria nanti sering kecewa. Ketika orang tidak memuji kan tengenah. Mun ibu teh keur ngeunteng bari lempang teh. Lain ngomong kan awas gelis da mah geunah. Mana nyeri hati ibu. Nya kitu buktina. Ini perlu diimbangi. Maka biarlah yang memuji yang dia terserah. Tapi saya berdandan cantik untuk Allah dan untuk suami saya. Nah, gitu diarahkan nanti. Ya. Jadi dandan cantik itu ibu untuk Allah. Silakan tampil cantik di hadapan Allah. Tampil cantik di hadapan suami itu. Hari sholat meni baju mana? Kajian butut oke. Tapi reka unangan da mawani baju eta. Tuluy dandan, mah da geus kabayangkeun loba nu ningali, suami mah diantep. Balik ka imah teh pan saraki ke bagian bau ke sana. Nah ini silakan, ini mesti diimbangi. Punya sendal bagus, baju bagus, semua bagus silakan. Ketika Nabi mengatakan layat kulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ketakaburan. Kata sahabat, saya senang pakai baju bagus, sandal bagus. Jawab Rasul, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha bagus dan mencintai yang bagus-bagus. Itu silakan pakai. Tetapi diimbangi yang tadi. Kedua, kalau ilmu yang lain dari kreativitas manusia adalah takabur. Diimbangi dengan ilmu dari Allah, tawadu. Nah, jadi keseimbangan itu. Takabur juga berat, ini harus dipikul. Merasa hebat deh gitu. Sakapung mapoho, sakitu geus teu bisa leumpang, geus aki-aki. Tadina teh pan jago silat teh. Da ngare rasa hebat teh. Aya anu matak ka sebelum batu teh pan dia muncul kadet cenah ku aing. Ka cicuna teh dikeun bedog akor cenah ki. Pokok melukanya ganggu nafsu berguna. Segitu berbagai akor. Nah, karena itu harus diimbangi dengan ketawaduan. Ya. Kemudian yang ketiga,
Kalau ilmu manusia itu tanafus dalam arti kesombongan. Paling saya harus nomor satu gitu kan. Nah, ini diarahkan oleh Allah, silakan. Tetapi tanafusnya dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, ilmu manusia itu bersifat persaingan, bukan persaudaraan. Nggak ada tuh tukang usaha gitu. Maka diimbangilah dengan ilmu dari Allah, persaudaraan, bersaing sehat jadi begitu ya. Kemudian kalau ilmu yang lain dari manusia rakus, hirsun. Kalau yang dari Allah qanaah itu menerima apa adanya, udah paling kena hirup namun bisa nerima apa yang ada, udah ya beres, mau duit itu ya songan dahareun ku pamajikan kegesek eta aya ribu kedua ngomong bari barang dahar teh aduh kacida teh nu kieu diasongkeun ka salaki bari di dahar cek pamajikan teh udah daya di atasna keramek muda teraeleh anjuk atuh cek pamajikanna tidak boga kene utang kene ka warung keramek ngomong eleh warung teh loba deuleur atuh bari beak teh ya kariweuh kitu hirup teh tuluy teu patanya jeung pamajikan kateungeun atuh saimah teu patanya paling teungeunna dengan tersisa sampai 2 poe oke. Aja menyiksa diri. Sare bisa kursi. Beri kukulutus pan awak. Antap cenawe kitu mah. Majikanna salah kukulutus di kamar awas yang naik pangabutuh. Meniribu. Siksa lagi dati didudak we cenah. Ini kenapa sih? Nah, inilah dari Allah qanaah. Kalah menang, inilah kenyataan yang ada. Menang jadi takabur, eleh jadi membuat riuh gitu. Kenapa? Karena tidak qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Inilah yang dari Allah. Syukurkan kepada Allah, beres riuh. Saya pernah dulu ya anak-anak saya baru 2 sebelum mengajar itu saya pesan sama istri saya, coba bikin sop kaki ayam. Apa ceker kaki? Nggak tahu gitu ada ceker bahasa Indonesia. Pulang siang teh kelihatan waktu itu istri saya seperti ada sesuatu ini. Oh iya yang masalah itu. Enak macam baik itu. Tadi selepas diangkat baiknya terus. Ya kumaha tuh lain rezeki urang. Itu kan baik. Ngan haneumnya aya itu. Nampingkeun sing api kitu aya. Tetapi kita kembali iya. Ini bukan rezeki saya. Baca dalam keterangan, tidak ada seorang manusia yang rezekinya melebihi dari batasan Allah. Sampai dia mati, hari ini rezekinya berapa? Berapa makanan yang akan masuk ke dalam perut? Berapa air, berapa teguk? Itu Allah sudah ngatur itu, nggak bisa lebih. Kalau rezeki makanya terima padanya. Karena Allah memiliki rezekinya mah udah ya. Si kopi 2 gelas saya semak, kita gerakin juga. Kalau yang lagukan bahaya tuh. Artinya rezeki cucu saya di situ 1 teguk. Yang dihadapkan pasti jadi rezeki saya belum tentu. Kalau yang ngobrol yang semacam ngobrol ke nuklut kadupak, saya pun terjadi. Ya, inilah kalau mau cari di dalam karena jangan bersifat hirsun, beban berat. Lauk letih, rek di goreng ulah,
lauk gede rek digoreng pula jualin. Ayo we baik karena dipais lo disengit nya ge cenah apa dipais mesin salat asar salakina sibuk nuan pais ge asar can salat asar pirang korek teh salat asar nuan pais si bapa menihara rese kucing sayoeng beli keluarkan ka jero deui ulun kamana penjina ieu pais ya kucing ngaganggu wae aya turun mesin turun bahan di dinya pais teh teh aku teh salat teh si bapa datang ku mesin can di mana ieu kucing yang meriling kamanakeun keluarkan ka jero deui kucing ngaganggu tewak kucing turun mana ku turun mesin arah teu ngaganggu dak sudah arah teu ngaganggu lakuan si ibu mana cenah pais kucing beres aman gimana diturban diturun mesin dan melotot jadi nujong-jong dahar pais rezeki mah tapi jangan kecewa karena dimimiti mais itu amal soleh dia kepake iman kalau dimakan oleh kucing itulah korban tapi pahala dia itu tidak akan hilang. Makanya ini yang harus kita tanamkan itu. Jangan sampai hilang nilai-nilai ukhrawinya itu. Yang kita cari lepas kadang-kadang yang kita dapatkan berkurang itulah. Tetapi yang tidak akan berkurang adalah mardotillah. Ridho Allah, rahmat Allah, ajrun dari Allah. Ya. Wallahu ra'ufum bil ibad dan Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Nah, begitu. Sudah sampai sini aja dulu ya. Nanti ada ungkapan Islam kafah dan seterusnya. Saya akan ungkap yang dimaksud kafah seperti apa. Karena banyak juga ada aliran keras dengan iklannya Islam kafah. Ada kelompok ini Islam kafah. Jadi apa sih kafah itu? Ya, insyaallah ya Sabtu depan kita ketemu lagi. Begitu.